Ya, halo semua, baik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke teman-teman semua, jadi kita kali ini bakal bahas sesuatu yang menarik lagi. Kalau kemarin kita bahas tentang artis dan juga kejadian tragedi Kanjuruhan, terus kali ini kita bakal bahas tentang yang lagi ramai yaitu Hillary Brigitta Lasut. Nah, kalau buat teman-teman yang nggak tahu, dia adalah anggota DPR Komisi 3 yang lagi rame karena di apa ya? Dikritik atau di roasting. Roasting. Roasting sama Mamat Al Kafitri. Kateri. Al-Katiri ya? Mm-mm. Muhammad Al-Katiri. Ya. Jadi sebelum jadi kalian nonton dulu videonya dia di roasting seperti ini. Bercanda, bercanda, bercanda bang. Saya mau kritik juga. Beri kita kenapa cabut ya? Karena lu mau stand up bang. Bukan saya mau stand up. Saya mau kritik nih. Tadi kata-kata closing statement itu terkesan keren banget tapi nggak ada isi ya. Iya, iya. Tadi dia bilang satu, dia bilang bahwa jangan merosting dan lain-lain gitu. Jangan kasih kritik, kasih solusi dulu juga dong gitu kan. Kasih solusi juga dong. Ini orang nggak pikir ya. Kita pajak kita dikeluarin untuk bayar orang-orang ini buat cari solusi. Kenapa suruh kita yang cari solusi lagi? Yang tugas cari solusi itu mereka. Kita tugasnya ngeritik. Ingat itu teman-teman BEM ya. Kritikannya nggak usah solusi-solusi. Mereka yang tugasnya cari solusi. Gak apa-apa, apa sini? Ya, apa? Maju, maju. Masa berkumpul. Saya nggak bilang itu tujuannya politik. Saya bilang itu kegiatan politik. Karena orang berkumpul kan, berkumpul menyuarakan sesuatu, itu politik dong. Betul nggak Bang Fadli? Politik itu luas kan? Bukan seperti yang Brigita bilang kan? Ah ya udah, saya pesimis sama masa muda orang Indonesia gitu. Definisi politik aja nggak paham ya. Kesel saya panggil dong ulang dia sini. Sosokan lagi yang mau roasting nggak takut dikritik aja. Karena kalau ditanya nggak bisa jawab gitu. Fungsi legislasi apa aja pasti bingung tuh. Iya. Apa namanya, birokrat, eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, tugas kalian dibayar negara untuk cari solusi. Kalau enggak, mari kita tukaran. Ibu Brigita mundur, PAW kasih saya jabatannya. Gitu. Kesel banget saya. Terus yang kedua apa? Kesel banget saya. Terus yang kedua apa? Jangan takut, ayo masuk ke dalam politik. Tai. Coba yang ngomong gitu orang yang bapaknya bukan anggota DPR, coba, atau bukan punya partai, ya, coba aja gitu, atau bukan anggota DPR gitu. Saya orang tua bukan siapa-siapa, nggak punya partai apa-apa, masuk politik, emang gak diminta duit sama partai, goblok. Oke, udah. Nah, jadi di video itu kayaknya dia lagi ada acara ya. Total Politik itu kayaknya lagi ya apa sih kayak seminar mungkin ya. Cuman ada acara roastingnya. Roasting biasa lah ya kalau menurut Koko. Nah, di roasting itu biasanya udah di briefing dulu sebelumnya yang bakal di Ya, roasting. materinya. Biasanya materinya Mm-mm. bakal apa-apa aja. Jadi intinya kan si Mamat ini ngerostingnya itu gimana deh menurut Dede? Ngerostingnya itu dia ngomongin apa sih? Intinya kayak ngejelekin tentang partai politik sama anggota DPR kayaknya Oh ya. enggak, dia ngomong dikritik itu nggak perlu harus ada solusi, pertama Mamatnya bilang. Mm-mm. Ya Soalnya kan kan? dibilang nanti kalau mau kritik minta solusi gitu kan. Kata Mamat terus, ya justru kita bayar pajak, bayar anggota DPR itu buat cari solusinya. Kita Mm. kritik nggak perlu harus ada mikirin solusinya. Kalau kayak gitu ya Mm-mm. biar saya aja yang jadi anggota Mm-mm. DPR katanya. Ukuran katanya gitu. Ya tukeran. Nah, terus habis itu memang ke arah roastingnya, terus kemudian kayak nggak apa-apa ikut jadi anggota DPR, jangan takut masuk hukum gitu-gitu kan. Kata Mamat, ya Mm. nggak bisa. Coba saya katanya, saya ini kan orang biasanya. Coba bukan Bukan bapaknya, yang punya bukan anggota orang tuanya, bukan anak, bukan anaknya yang punya anggota partai. ya, bukan anak yang anggota partai, atau yang punya partai, atau yang DPR gitu kan. Habis itu terakhirnya problemnya adalah si Mamat kalau menurut Koko ya, dia ada ngomong tai go goblok itu Ya. terakhirnya. Heeh. Tapi kalau menurut Koko itu sih bukan berarti menuju ke Hilarinya sih kalau menurut Koko. Itu lebih ke Mm-mm. pendapat umumnya aja sih. Ya nggak sih? eh nggak tahu ya karena kembali lagi itu kan kalau nggak salah videonya lama ya jadi mungkin seminar secara keseluruhannya harus dilihat pas waktu roasting itu kan biasanya diarahkan antara satu kalau roasting
kayak para menteri dan segala macam kan diarahkan ke satu orang, satu orang, satu orang. Kita kan nggak tahu apakah si Al-Kathiri ini waktu itu Muhammad Al-Kathiri ini langsung mengarahkan itu ke memang Hillary. segmen itu ditujukan untuk Mbak Hillary Brigita ini kita kan nggak tahu. Nah deh, yang menarik lagi kita harus ngelihat kemudian kan si Hillary-nya ngelaporin polisi kan pencemaran nama baik kan. Jadi Mm-mm. seakan-akan ini lucu karena seakan-akan dia kayak tersinggung, merasa gini loh. Kalau ada orang kalau menurut Koko ya, kalau orang ada ngatain-ngatain Koko, kalau Koko tidak merasa tidak terima menerima kata-kataan itu atau hinaan itu, Koko kan nggak bakal tersinggung, ngerti nggak Mas Koko? Mm-mm. Misalnya Koko dibilangin goblok, bodoh, miskin atau apa segala macam, terserah Koko kan yang nanggepinnya. Koko merasa Mm. merasa atau enggak? Atau Koko Tapi terima kalau enggak? yang melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik, berarti specifically I-nya merasa namanya I-nya dong ya. Karena kan tidak bisa kita melaporkan atas nama orang lain. Kalau nggak salah ya, karena pencemaran nama baik, berarti nama saya yang harusnya dicemarkan. Berarti Makanya saya dia melapor. berarti dia merasa dicemarkan namanya. Berarti mungkin namanya sebelumnya bagus berarti ya. Habis itu dicemarkannya Coba, gimana? coba itu yang ngerti soal pasal bisa di komen deh. Ya, jadi maksudnya pencemaran nama baiknya gimana gitu loh. Heeh. Itu deliknya aduan atau delik pidana umum. Terus kalau delik aduan siapa yang boleh melaporkan? Kan itu harusnya ada ada aturan turunannya. Soalnya maksud saya sebagai apalagi sebagai wakil rakyat mungkin kita dibilang juga harus tebal telinga ya. Mungkin ya. Sebenarnya Jadi kalau wakil Koko rakyat juga harus tebal telinga kan. ya, Bukan berarti tebal telinga azin kita nggak dengar apa-apa. Cuman maksudnya ya dikritik ya nggak usah gimana gitu. apalagi kan si Mamat ini eh, profesinya stand up komedian kan. Komedian kan, Mm-mm. stand up Betul. komedian gitu. Memang Mm-mm. bukan berarti stand up komedian boleh ngata-ngatain orang, enggak. Cuma maksudnya kalau memang dia diundang untuk roasting, roasting itu kan salah satu bagian dari stand up komedi kan sebenarnya. Jadi Mm-mm. kalau kita tersinggung gara-gara komedi, wah itu kan ngeliatin semecer apa kita, benar nggak? Oke, tapi kok cuman kalau kita melihat dari cuman cuplikan yang sekilas yang tadi dilihat, sebenarnya Mamat Alkatiri juga mungkin bentuk komediannya tidak terlalu seperti komedian karena agak sedikit jatuhnya personal Mungkin kita nggak tahu. Cuma, ya dari betul nada betul. cara bicara. Nadanya ya, nadanya bukan kayak bercandaan Mm. soalnya. Apakah nggak tahu apakah itu logat pribadinya apa saya nggak tahu Tapi yang pasti kan si gitu. Mamat ini memang sering bahas-bahas politik kan. Dia kan ada Betul, YouTube-nya juga betul. bahas-bahas politik terus. Di Mm, mm, Dedi juga dia ngomongnya politik juga. Nah, mm. nah kita bahas Tapi lagi nih. penggunaan swearing itu nggak boleh sebenarnya. Dalam Kenapa? penggunaan kata-kata kasar itu nggak boleh harusnya. Ya Kan di mungkin. ruang publik kan. Ya. Jadi mungkin Mm. sebenarnya kalau menurut Koko paling bijaksana mungkin kayak disomasi terus habis itu kayak minta permintaan maaf gitu. Kalau langsung dilaporkan pencemaran nama baik tuh kayak kalau buat Koko ya, tapi terserah kan orang masing-masing. Tapi di somasi juga bingung sih. Kita mau somasi gimana nih? Kalau somasi berarti orang harus tahu nggak nih? Ya kan orang udah tahu Somasi ceritanya. terbuka atau somasi tertutup? Somasi habis itu dia suruh apa minta maaf secara publik. Berarti terbuka ya. Tapi kalau terbuka juga untuk si Hillary Brigita ini sendiri sudah merupakan bunuh diri politik in some ways. Ya, dia kan kayak gini udah bunuh diri politik, lebih parah lagi. Dan Ya, dan kalau menurut Koko seakan-akan kayak tersinggung, seakan-akan kayak kurang nggak tebal muka deh. Kayak orang bukan orang politik jatuhnya. nggak, kada. Saya ngerti, dia ngerti. Cuman maksudnya gini, kalau Dede jadi Brigita, pilihannya antara dua. Kalau Dede ya, antara saya diem aja, karena saya mikir saya juga wakil rakyat. Atau yang kedua, ya udah saya bawa jalur hukum, karena saya somasi juga saya udah bunuh diri politik sekalian aja udah saya bunuh diri politik, tapi saya dapat ini orang. Ngapain tanggung-tanggung? Sama-sama bunuh diri politik Hmm, gitu. ya. Jadi maksudnya Terserah kalau sih. mau menang ya menang sekalian gitu loh. Dan Kalau anyway juga aku pasti kalah jatuhnya karena udah dianggap nah ini kayak dianggap tadi kayak nggak bisa dibicarain. tidak bisa dipenjanain, betul betul. Itu maksud Ah, Koko. ah.
Tapi kan maksudnya somasi pun juga tetap orang akan nganggap gitu gitu loh. So anyway pilihan cuma dua kalau buat Dede, antara diem aja atau yaudah kita jalurin aja terus sampai kena. Hmm. Kita bahas dulu nih latar belakang. Kalau Muhammad Akatiri kan itu ya jelas ya stand up comedian. Yang menarik ini mengapa sepertinya si Ibu Hilary Brigita Lasut ini tersinggung, terutama yang di cuplikan video terakhir itu, karena memang dia ini ternyata anak dari anak Mm-mm. dari Bupati Kepulauan Talaut periode 2019-2024, Eli Engelbert Lasut, yang juga Hmm. pernah menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talaut selama 2 periode dari 2004 sampai 2012. Berarti 3 periode udahan nih. Jadi bupati. Berapa? 2000 berapa? 4 sampai Sampai? 2012. 2. Ya 2 periode dong kok, bukan Kemudian 3. Mana? 2019 sampai 2024. Oh mungkin pertama itu dia gantiin kali ya. Cuman kan berdasarkan undang-undang harusnya nggak boleh lebih dari 2. Menarik. Habis itu juga ibunya juga merupakan bekas Bupati Minahasa Tenggara, jabatan 2008 sampai 2013. Jadi bapak dan ibunya itu bupati dua-duanya. Bapaknya udah 3 kali jadi bupati. Ini menurut Wikipedia ya, saya nggak Ya. tahu. Berarti quote unquote memang sudah berdarah biru ya latar belakangnya. Ya, tiga Darahnya udah periode. gak merah ini. Kalau di itu, terus pernah menjabat jadi ketua DPRD Kepulauan Talaut 2003 sampai 2004. Oh, tadi yang 3 periode itu cuman Bupati, anggota legislatif yang tiga bupati, periode. tiga Oh, periode bupati. bupati. Ini kan eksekutif ya. Oke. Terus habis itu jadi anggota DPRD sebelumnya jadi bupati. Jadi udah luar biasa. Darahnya sudah nggak merah. Ya, jadi ya. Nah, makanya mungkin jatuhnya tersinggung karena kena banget. Tapi bukannya roasting harus kena ya memang. Ya Kalau makanya, roasting nggak kena kan nggak ada yang mau hire gimana sih? aduh, iya sih. Cuma ya itu. Habis itu umurnya si Ibu Heeh. Hilary ini umurnya baru 26 deh. Lebih muda dari kita berdua deh. Oh, Lebih muda dari ya kita berdua. Tapi sudah. sudah jadi anggota DPR. Sudah jadi wakil rakyat, belum jadi rakyat ya. Karena kan wakil di bawahnya, wakil kan di bawah harusnya. Dan selamat loh ya, baru kemarin 11 hari lalu tunangan. Oh, oke oke. Selamat Ibu, ya kan? Mm, Tapi dia hebat sih, sudah jadi apa? Kuliahnya UPH, terus habis itu mm, Universitas Washington. mm. Hebat, hebat. Ya, Ibu. Cuman ya itu sih, karena jatuhnya ini seperti tidak bisa diajak bercanda. Tapi yang Ya apa-apa. tapi itu subjektif lah, dan Ya, itu memang hak dia untuk melaporkan. ya nggak apa-apa. Mari kita lihat bagaimana ke depannya gimana. Jadi saya tidak membela si Mamat. Mamat juga agak kasar ngomongnya, ngomong Mm. tai dan juga anjing, bukan anjing, goblok itu kurang 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 gimana. Ya menurut saya juga Apalagi itu ini nggak anggota bagus. DPR ya yang kita omongin ya. Loh, iya kan? Anggota DPR dong, bener kan? Anggota DPR walaupun muda sekali ya kan. Tapi Iya ya, memang anggota DPR. ya makanya habis itu Mm. cuman kalau dilaporin polisi pencemaran nama baik jadinya kayak Nggak. Sebenarnya kalau di ruang publik, terlepas dari itu DPR dan bukan, sebenarnya penggunaan kata kasar itu nggak dibenarkan. Jadi saya nggak, makanya tadi saya agak gimana gitu kalau dibilang anggota DPR terus nggak boleh dihina. Ya sebenarnya semua orang juga nggak boleh dihina kali. ya, betul betul. Ya udahlah, kita setuju sih kan. Cuman kita mau mengasih tahu teman-teman aja nih, ada berita seperti ini loh, menarik loh, ya kan? Oke. Kemudian ada lagi berita dari artis kita yang luar biasa kreatif, luar biasa cuan, yaitu Mbak Im Mm-mm. Wong. Wow. Mm-mm. Eh, hampir menjadi penemu sebuah fashion week. Iya, Time Fashion Week hebat sekali Mbak Im Wong. Dan kali ini Mm-mm. ada beritanya yaitu dia ngeprank polisi. Mm-mm. Hebat kan? Prank polisi deh. Mm-mm. Jadi dia Mm-mm. lapor, bukan dia. Jadi dia janjian sama istrinya buat ngeprank polisi dengan cara istrinya lapor kalau dia di KDRT sama Mbak Imong. Nah, karena lagi Oke. KDRT lagi rame berita yang kemarin, ya kan Rizky Bilar sama Lesti, ya kan? Nah, Kejora. jadi habis itu dia ngelapor polisi ngomong istrinya ngomong seakan-akan dia di KDRT. Nah, langsung ribut. Ada sahabat polisi yang ngelaporin si Baim Wong.
karena tidak terima polisi Bentar, dipermainkan. yang dilaporkan Mbak Em Wong atau istrinya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Karena tidak terima polisi dipermainkan. Mm-mm. Habis itu si Baim Wong minta maaf karena dia bilang, saya tidak menyangka seperti biasa ya si Baim Wong. Saya tidak menyangka permintaan maafnya Bentar, di ada YouTube air kan matanya nggak? tidak ada kali ini. Oh, tidak ada. Oke. Cuma sedih, sedih, ya kan? Oh, sedih. Oke. Ada Sedih. ada hilafnya nggak? Wah, kurang ingat pokoknya. Cuman dia bilang Oke. karena ini polisi yang ngurusin pas waktu motornya hilang deh di rumahnya. Jadi Mm-mm. mungkin abis itu dia pernah silaturahmi ceritanya. Jadi mungkin kayak diajak bercanda nggak apa-apa katanya. Mungkin ya Hmm. kata-katanya kok nih Oh, kata-kata ulang nih di hmm. jadi dia Jadi itu melaporkan ke teman atau ke polisi waktu ke, itu? ke kantor polisi, Kantor polisi. Berarti statusnya polisi dong, bukan teman. polisi. Oh, gitu. Oke, Jadi oke. menurut Dede gimana? Menurut Dede gimana? Eh, Gini ya, menurut saya kan sebagai warga negara Indonesia yang juga saya merasa membayar pajak, berarti polisi itu adalah institusi polisi juga dibayar dari uang pajak saya sebagai rakyat. Saya rasa waktunya dan effortnya polisi itu bukan hak kalian untuk dipermainkan menurut saya. Dan itu bukan bagian dari konten seharusnya. Bukan tempat untuk cari uangnya buat kalian. Gitu. Walaupun kalian juga bisa bilang, ya kan saya juga rakyat, saya juga bayar uang pajak, mungkin lebih banyak dari kamu. Iya benar, tapi it doesn't give you any right. Gitu, Ya kalau menurut menurut saya. Koko kalau polisi di prank, polisi loh. Polisi itu kan harus ada wibawanya kan buat menegakkan keadilan. Mm-mm. Harus ada Betul. apa ya wibawa lah harus ada responsibility-nya tinggi kan juga lagi pula ada otoritas gitu loh kalau polisi dibuat ngeprank terus terus polisi diajak buat main-main dong nanti orang ngeprank misalnya pura-pura apa ya nggak pakai helm ya kan nggak pakai helm wah ada polisi ada razia tuh wah nggak pakai helm Sama lah kayak kita bercanda di pesawat, kan ada hal-hal tertentu di pesawat yang kita nggak boleh bercandain kan. ya bilang bom di pesawat kan ya langsung Nggak tuh bom boleh, di itu pesawat ada aturannya. ya, ya Walaupun ini kita bilang kita hanya bercanda loh. ya makanya kita ngelepas helm nih ada polisi razia kita datengin. Wah, mana helmnya? Mau ditilang. Oh enggak Pak, ini buat itu video YouTube prank gitu kan. Mm-mm. Buang-buang waktu polisi, buang-buang tenaga, ya kan, menjatuhkan martabat polisi, ya kan. Ya udah, kalau menurut Koko setuju sih, Koko itu sahabat polisi, laporin laporin aja mereka Mm-mm. berdua, nah, berapa, no problem ya. Karena kayak Mm-mm. sudah berapa kali kan. Dan Kemarin yang oke. ceritain Fashion Week juga kan seperti itu. Mm-mm. Betul. Substansi mengenai polisi jelas kita tidak setuju ya, mengenai membuat laporan palsu, mengeprank, ngeprank itu juga kayaknya substansinya kita nggak setuju. Bagaimana mengenai timingnya? Timingnya, maksudnya lagi rame KDRT gitu ya. Mm-mm. Terus Ya, ada yang sampai lehernya geser segala macam itu, terus habis gitu bikin itu gimana? ya itu Nggak apa-apa. melecehkan orang-orang korban KDRT sesungguhnya sih menurut Koko. Iya kan? Betul. Banyak loh Ya, orang yang agak di KDRT agak betulan. insensitif ya. Betul. Iya, orang banyak loh yang di KDRT beneran. Dan ini dibuat bercandaan. Maksudnya timingnya juga salah. Bener kata Dede. Timingnya juga, kalau bercandaan boleh. Cuma mungkin timingnya gini loh. Mbak Im, kamu kan udah terkenal. Seakan-akan kamu ngomong sama Mbak Im. Subscribermu tuh udah banyak. Kamu cuma endorse-endorse aja di Instagrammu tuh banyak duit. Gak usah buat Mm. yang aneh-aneh gitu loh. Yang, Tapi yang kan saya kreatif perlu lah. tetap viral supaya rate saya naik, Yang kreatif supaya lah. tetap diingat. Jangan yang jangan yang nyeleneh-nyeleneh kayak kayak Tapi di artis-artis yang lain Indonesia gitu itu loh. butuh yang nyeleneh biar viral. Ya makanya Koko sebenarnya nggak suka sih ngangkat ini. Cuma maksudnya Koko tidak pernah nonton YouTube-nya Baim dari dulu Ya sampai saya juga sekarang. enggak. Jadi Saya Koko juga tidak enggak. membantu AdSense-nya Baim. AdSense. Sama impressionnya juga. Impression-nya. Mas Koko tuh Ih, saya mah nggak butuh impression dari kamu. Emang kamu siapa? Satu doang. ya udah terserah. Pokoknya kayak ngasih sumbangan ke orang. Kemarin ada ngasih sumbangan ke Ya. anak yang rambutnya kutuan, tapi muka anaknya diliatin. Oh, waduh. Duh, nanti kan semua orang se-Indonesia tahu berarti anaknya. Padahal kan muka anak itu kan harus di, maksudnya gini loh, supaya anak itu, ini kan sesuatu yang buruk, sesuatu yang Mm-mm. kurang bagus lah. Nah, habis Dan itu di masa diliatin depan mukanya. dia masih panjang jalannya. Iya, nanti dikasih lihat. Harusnya kan ditutupin lah. Kalau mau nyumbang, kalau perlu tidak perlu dikontenin kalau menurut kamu. Benar kan? Nyumbang nyumbang aja, nggak perlu konten-kontenin.
Kita harus hilangkan semua konten yang jual kesedihan. Benar gak deh? Ya, lebih Jual kepada jual ide, kreasi, kreativitas, info, ya, informasi, ngajarin orang lebih yang maju. membangun. Ya, yang Mm-mm. lucu-lucu pun tidak masalah. Tapi kalau itu kan nggak lucu, itu kan jual kesedihan, benar-benar jual kesedihan. Saya cuma mikir gini loh, seandainya dia punya prank tentang KDRT itu going viral in a good way. Terus habis gitu ditiru sama banyak orang karena dikira itu lucu. Terus habis Iya, gitu akhirnya banyak polisi yang nggak mau, saya nggak ngomong ya, nggak ngomong bakal seperti itu. Tapi ini rhetorically tiba-tiba banyak polisi yang nggak mau nanggepin kasus yang sebenarnya bener-bener real karena dia pikir ini prank karena lagi viral. Gimana dong? Mau tanggung jawab ya, 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 betul, betul, betul. Jadi ya, gitu. jangan merasa seakan-akan kamu tuh justru karena kamu tuh public figure yang banyak dilihat orang, kamu tuh punya tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya. Benar kan? Mm-mm. Kayak Spider-Man, balik lagi. Great power comes with great responsibility. Iya kan? Mm-mm. Kalau kamu Mm-mm. terkenal ya tanggung jawabnya besar. Kamu nggak bisa salah sedikit memang. Dihujat orang ya udah biasa. Cuma ini dia kayak kemarin-kemarin kayak buat salah, minta maaf, udah selesai. Dapat duit lagi buat video minta maaf, dapat duit lagi, cuan 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 lagi. Benar. Laporin polisi ini paling benar. Aku setuju. Setuju, setuju, setuju. Ya Aduh. betul, saya juga setuju sih. Laporin aja kalau bisa ya terusin. Ya, ya buat jadi pelajaran. Jadi buat orang-orang lain, buat pelajaran bukan cuma buat Pak Baim ya. Maksudnya buat orang-orang konten kreator lainnya, maksudnya itu jangan buat bercandaan sesuatu yang sensitif gitu loh. Mm-mm. Apalagi yang lagi penting. Nanti Apalagi tiba-tiba ada yang kita buat nggak tahu bercandaan, viewernya. tiba-tiba ada yang buat bercandaan mati di stadion. Nah, itu kan nggak benar. Mm-mm, Jadi betul. ini kita benar-benar lagi berduka soalnya, ya kan? Apalagi kita nggak tahu ya viewernya siapa, viewer kita siapa gitu loh. Jadi kalau memang itu buat ditonton banyak orang, bahkan kita yang nonton sedikit aja kita hati-hati loh, karena kita nggak tahu yang view siapa nanti. Benar. Gitu. Kita Kecuali harapannya kalau kita ngomong sama orang yang kita kenal ya silakan mau ngomong apa aja. ya. Apalagi deh, ya kalau Koko sih itu aja sih. Koko kayak capek lah. Sampai Dedi aja marah kan di story-nya kayak bagus Mm-mm. gitu ya, konten Anda bagus. Mm-mm, betul. Tapi bagus sih memang. Tapi menurut saya juga somehow Pak Baim ini cukup pintar karena dia dapat goalsnya to stay viral. Indonesia harus mulai ya, jangan memviralkan sesuatu yang seperti itu. Mm-mm. Yang kira-kira nggak penting dan nggak membangun ya nggak usah lah. Bahkan bukan cuma buat nggak membangun, cuma buat kayak negatif aja jual sesuatu yang tidak tidak berisi gitu loh. Betul. Jadi kita sebagai orang juga harus pintar. Ini kembali lagi saya sebutkan critical thinking. Bahkan menonton pun kita harus milih siapa yang kita tonton. Ya, nonton milih, jangan fanatik, ya kan? Berpikir rasional dan kritik gitu kan, kritis. Mm-mm. Oke? Saya juga lagi nonton sih soal kontennya Dedi sama siapa tuh yang pembawa acara berita sepak bola itu. Dia kan juga bahas tentang kefanatikan dari supporter-supporter tim lokal sepak bola di Indonesia. Ya, katanya kalau kita ngejelekin tim lokal bisa sampai mati. Wih, Dia nggak ngomong saya mati sih, cuman dia bilang bahaya, katanya kata bahaya. dia bilang bahaya, bisa sampai mati beneran. Jadi dia nggak Hmm, berani ngomong. ya ya. Jadi itu pelajaran juga ya buat kita-kita. Jadi Jangan para seperti itu. konten-konten kreator yang kayak gitu mungkin gak usah dikasih panggung lah. Makanya mungkin Dedi kan nggak pernah ngundang lagi. Dari yang Citayam juga nggak diundang sama dia. Dari yang Oh, Citayam si Baim nggak diundang. Nggak ada apa, padahal padahal heboh ya. tidak ada Dan apa biasa. kayaknya Biasa kan kalau pembelaan diri paling besar kan di stand, di close the door kan. Kalau membela diri nih ngasih 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 klarifikasi. klarifikasi ya nggak ada Hmm. di itu di Deddy Sumargo. Nah, sampai Betul, situ aja betul. deh kalau begitu ya teman-teman tadi pesan-pesan kita. Jadi kita tidak bermaksud untuk menjatuhkan, cuma memang ini pendapat kita pribadi ya, opini kita pribadi. Kalau ada salah-salah ya kita sorry, ya kan. Tapi ini pendapat kita pribadi. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Nyalain loncengnya juga. See you at the next video. Bye-bye. Bye bye.